menimbulkan massa banyak ya, yang itu merobohkan skenario yang sedang dibangun oleh sekelompok orang. Orang nggak boleh deket-deketan, harus jauhan. Jadi bukan tanpa alasan. Jadi dalam kesadaran saya, ini ada epicentrum masalah pandemi ini, pandemi atau pandemi terserahlah begitu ya. Nah, Donald Trump itu ada di sebuah posisi, dia itu bisa menyelesaikan masalah di epicentrumnya, makanya saya bela. Bukan karena saya punya kepentingan politik atau nggak ada urusan dengannya. Gitu loh ya. Nah, kalau Anda tanya kan saya jelasin. Kalau nggak nanya kan Anda punya asumsi sendiri. Nanti akan banyak seperti itu, gitu ya. Pokoknya sekali lagi ya, Anda yang baru, Anda harus saya kasih tahu dulu bahwa saya bukan sosok guru yang suka membuat citra sebagai orang yang alim, suci, baik, agak. Gue suka-suka gue. Gitulah ceritanya. Ya. Maka yang nggak mau ikut gila sama saya masih bisa pulang. Ya. Satu isu yang sangat krusial adalah tentang kepercayaan kita kepada orang-orang dari masa lalu. Untuk mereka yang pernah terikat atau berafiliasi dengan sebuah lembaga agama atau tradisi tertentu, pasti punya sosok yang sangat dihormati. Walaupun Anda tidak pernah ketemu dengan dia, Anda hanya berjumpa dengan dia lewat cerita, lewat tulisan, simbol, ya? simbol. Apa itu simbol? Foto. Simbol foto. Gambar, ya sebangsa itu. Nah, ini akan menjadi menarik begini, ya. Di dalam konteks spiritualitas yang sejati, kejahatan itu bukan hanya tentang Anda berbuat sesuatu yang menyakiti orang lain. Ketika Anda itu punya ilusi, itu juga kejahatan spiritual. Emangnya kalau Anda berilusi itu Anda karmanya nggak jadi buruk, nggak ada jejak di tubuh karma Anda? Kata siapa? Simple. Ya. Kalau ada orang yang sebetulnya dia ini karmanya buruk, tapi Anda anggap orang suci, Anda sudah bersalah kepada diri Anda sendiri. Dan tubuh karma Anda akan menjadi gelap gara-gara kesalahan itu. Nah, kalau itu Anda pertahankan bertahun-tahun, maka ada noda di dalam jiwa Anda gara-gara persepsi Anda. Sebaliknya, ada satu jiwa yang agung, tapi Anda anggap ini adalah penjahat. Ya. Sama aja, Anda berarti menuduh kepada orang yang suci ini dengan cara yang semena-mena. Dosa apa kagak? Dalam konteks spiritual tetap dosa. Makanya jangan heran kalau ada orang merasa saya nggak pernah berbuat sakit sama orang kok, tapi kok hidupnya jadi semrawut. Dari mana ini masalahnya? Masalahnya itu bisa banyak, salah satunya Anda tidak secara nyata menyakiti orang di masa kita, tapi Anda punya konsepsi yang keliru yang Anda pegang teguh, itu bisa jadi dosa Anda. Ya, iya begitu. Ya, nah ini yang harus kita beresin. Saya tidak akan membeberkan satu persatu ya tentang tokoh ini sebetulnya gimana. Saya cuma mau mengedepankan prinsip di dalam proses kesempurnaan jiwa kita. Sekali lagi, sadarilah Anda itu hanya akan menjadi sempurna jiwanya jika Anda berpegang teguh kepada kebenaran. Kebenaran itu adalah kenyataan yang Anda temukan dan saksikan. Ya. Kalau hal-hal yang sifatnya empirik atau indrawi, ya Anda bisa menggunakan semua instrumen panca indera. Tetapi kalau hal-hal sifatnya sudah tanda kutip goib, ya Anda harus menggunakan metode yang lain. Contoh, yang tadi soal sosok dari masa lalu. Anda pernah ketemu kagak? Enggak. Anda tahu nggak jiwanya sekarang di mana? Enggak. Ya. Lalu kenapa Anda gampang percaya
Mas Reza itu pernah panas dingin ya. Bertanya tentang seseorang, saya jawab. Jawabannya tidak menyenangkan hati dia. Berbeda dengan asumsi dia. Soal karepmu mau kayak apa kan nanya, saya jawab. Masih mending saya jawab. Nah, jadi kata kuncinya adalah sekali lagi Anda harus berpegang teguh pada kebenaran sejati. Kebenaran sejati adalah apa yang Anda saksikan, Anda temukan sendiri. Segala kata-kata orang anggap informasi awal. Yang harus Anda lakukan adalah membuktikannya sebisa Anda. Kalau Anda belum bisa buktikan, ya nggak usah punya kesimpulan akhir. Jujur aja, saya belum tahu. Ya, sederhana misalnya. Ya, kalau ini saya ngomong nggak akan mungkin saya ditangkap kan. Yesus meninggalnya kapan? Disalib atau karena apa? Ya, buat yang Kristen pasti punya konsepsi. Yesus meninggal karena disalib. Ya kan gampang dipertanyakan. Emang Anda tahu? Emang dulu ada di situ? Lihat, ngecek. Ada surat rumah sakit. Gimana Pak Pastor? Kalau kita mau jujur kan kita bilang ya sebetulnya saya nggak tahu waktu itu sebagai manusia sekarang kan saya belum lahir, ya, gitu kan. Nah kalau Anda memang belum tahu ya bilang belum tahu, saya jujur nggak tahu. Nah itu benar, jangan sok tahu. Tapi pertanyaannya apakah kita bisa tahu yang sebenarnya? Kata siapa kagak bisa? Karena begitu Anda masuk ke dalam keheningan yang paripurna, pikiran terhubung sepenuhnya dengan rasa sejati sehingga bisa menyingkap realitas yang non-material. Anda dibimbing oleh Sang Roh Kudus Anda, maka segala cita itu akan disingkapkan karena itu terekam di alam semesta. Ketika Anda jernih akan tahu Anda kebenarannya seperti apa. Nah kalau Anda sudah begitu, ya Anda benar. Tinggal Anda diverifikasi pengalaman orang lain kayak apa. Kalau beda, ya kita temukan, kita sama-sama dalami lagi. Gitu ya. Nah, prinsip ini yang harus Anda terapkan dalam semua aspek yang menyangkut misteri-misteri kehidupan. Ya. Jadi dengan meditasi ini Anda nanti akan tertuntun untuk tidak lagi mempercayai apa yang sebetulnya memang merupakan ilusi. Lama-lama segenap ilusi, segenap konsep yang muncul dari proses pendidikan dan hidup Anda itu akan Anda sirnakan. Hanya ketika ilusi itu sirna sepenuhnya, Anda akan menemukan kebenaran sejati. Tabir-tabir itu disingkapkan dan Anda ketemu yang nyatanya itu kayak apa. Nah, resikonya adalah kalau Anda kemudian seperti itu, Anda pasti akan punya rasa berbeda terhadap afiliasi agama dan tradisi yang semula. Ketika Anda awalnya kan Anda bergabung merasa itu kebenaran. Dan kalau kemudian Anda tahu ternyata itu pada bohong semua, ngarang semua, gimana coba? Ya. Anda pasti lama-lama akan menjauh. Risikonya Anda akan dianggap gila. Risikonya Anda akan dianggap kafir. Siap apa kagak? Ya kalau kagak siap pulang aja. Ya. Gini ya. Termasuk kita ini kan sering terjebak tradisi ilusif ya. Kalau ada orang meninggal ya, kita sering langsung membuat puisi-puisi yang sangat indah. Ya. Ya biasalah, jiwanya telah kembali ke rumah Bapa. Dia sudah bersama Tuhan yang menyayangi dia. Tahu dari mana?
Kita terus berbahagia, dia sudah ada di sisinya. Sisinya. Nah, ini kan hal sederhana ya, tapi kan bagi sebagian orang menjadi sebuah hal yang terus-menerus diulang karena ini benar dianggapnya. Pertanyaan sekali lagi, ini ada efeknya apa tidak terhadap kehidupan Anda? Sekedar begini ini ada nggak dampaknya kepada tubuh karma Anda? Kalau saya jawab ada. Serius, misalnya gini ya, ada satu sosok nih meninggal. Dia ini meninggal, kemudian terjerat di dimensi bawah. Terus Anda posting, ya. Pokoknya posting yang menganggap ini orang mulia. Ya. Itu otomatis jeratan energi yang ada pada dia itu menjerat Anda. Itu kan jelas ya, celahnya di mana? Anda menganggap mulia seseorang yang sebetulnya tidak mulia. Anda sudah berilusi-ilusi menjadi celah jeratan kuasa kegelapan. Maka ya, kalau Anda sudah mengerti, hati-hati. Kalau Anda nggak tahu nasibnya gimana, pilihlah kata-kata yang paling netral. Contoh, misalnya ada orang meninggal, ya sudah, saya berkati dengan kasih memberi saya. Netral kan? Kita tidak memberikan penilaian, tapi kita berupaya menolong dia sebisa kita. Seolah diketolong tidak kan urusan lain. Loh ya iya kan. Tapi kan setidaknya Anda sudah berbuat yang tidak salah. Anda sudah berbuat kebajikan. Loh kalau kita memberkati kan siapa aja bisa. Ya. Tapi kalau Anda nggak ngerti orangnya kayak apa, kadang buat puisi-puisi indah, itu yang bikin masalah. Gitu. Ya. Nah, kalau saya bagaimana? Gini, ya. Kalau saya misalnya ada informasi orang meninggal dunia, kenal maupun enggak, kenal secara fisik gitu ya. Pertama-tama secara spontan saya pasti akan mendeteksi jiwanya ini kemana. Jiwanya ini kemudian bahagia atau menderita. Jadi saya tidak membuat sebuah judgement secara ngawur. Saya harus selalu dulu. Kalau misalnya kemudian lihat ini jiwanya ternyata terbilang jernih, bisa menemukan kedamaian atau bahkan masuk dalam cahaya, saya akan langsung omongkan. Karena ini akan menjadi tanda gembira bagi orang-orang yang ditinggalkan. Ya. Tapi kalau saya kemudian lihat atau menyaksikan dia atau merasakan ini orang kejerat di dimensi bawah, ya saya diam dulu. Ngomong-ngomong yang indah juga enggak. Bilang saya itu berduka cita juga, ngomong saya nggak berduka cita. Jadi, ya bersuka cita juga tidak terkait dengan itu kan, kaitan dengan yang lain. Ya. Nah kalau kemudian nanti ada anggota keluarganya yang bertanya, saya baru jawab apa adanya. Dengan kita bersama-sama menemukan solusinya bagaimana membantu jiwa yang ini. Tapi kalau orangnya nggak kenal, ya sudah saya diam aja. Walaupun itu orang terkenal, sudah kadang dipuja-puji, gitu, ya udah biarin aja kan urusan orang. Gitu, ya. Nah, ini hal-hal yang kita harus mengerti supaya kita tidak bersikap yang sembrono, tetapi malah merugikan kita sendiri. Ya, silakan Mas Reza. Kalau ngerespon gimana? Nah, karena aku kemarin banyak banget yang pada teks, nelfon, sampai ketemu langsung
turut berduka cita. Aku nggak berduka, enak aja mau ikut turut. Terus cuma kan mau jawab mereka Ya kayak jawab saja, saya berkati baik yang meninggal maupun engkau keluarga yang ditinggalkan, gitu aja. Pak Zat, aku bingung aku mau jawab apa. Enggak. Iya, makanya besok jangan bingung lagi. Saya berkati sudah begitu saja. Terima kasih. Berkati jiwanya, berkati engkau juga. Terus gitu lah, gitu-gitu lah.